Bayangkan game horor yang membaca ketakutan bawah sadar dan menciptakan skenario personal. Berani mencobanya? Penggemar horor ini mendaftar dan menyerahkan ponselnya. Namun, ia harus memasang konektor di belakang kepalanya. Katanya, prosedurnya semudah menindik telinga. Awei pun menandatangani kontrak tanpa tahu semua peserta sebelumnya telah menghilang. Usai itu, ia segera memasang konektor gamenya. Konektor ditancapkan ke tengkuk Awei, tak terasa sakit. Lalu Kak Hei memuat gamenya langsung ke otak Awei. Seketika, tampilan meja di depannya berubah. Belum sempat membedakan realita, seekor tikus tanah kartun muncul. Grafisnya buruk, namun setelah Kak Hei menyesuaikannya, tikus itu tampak nyata, meski hanya Awei yang melihatnya. Inti game horor ini adalah menambah objek virtual ke lingkungan nyata, hingga pemain sulit membedakan yang asli dan palsu. Realisme ini membuat Awei terkejut. Awei langsung memainkannya, tapi bingung, karena game terseram ini cuma main pukul tikus. Kak Hei menjelaskan itu cuma pemanasan. Jika mau mencoba versi resminya, Awei akan dibayar besar. Tanpa dibayar pun Awei mau. Setelah setuju, ia dibawa menemui Saito, sang pendiri. Sebagai master game horor, bertemu Saito membuat Awei semangat. Bagi Saito, game horor efektif melepas stres. Game ini memberi sensasi adrenalin yang memuncak dalam lingkungan aman. Game horor rancangannya memakai teknologi antarmuka otak mesin tercanggih untuk menggali ketakutan terdalam pemain, menciptakan kengerian yang sangat personal. Awei pun tak sabar. Usai hitung mundur 5 detik, seluruh data terunduh. Saat membuka mata, Awei tak merasa tidak nyaman. Awal yang sangat baik bagi uji coba ini. Siap main? Permainan dimulai. Kak Hei membawa Awei ke lokasi uji coba, sejauh 2 li. Itu rumah hantu menyeramkan. Awei cukup bertahan di sana sampai fajar demi bayaran 20.000 yuan. Ia tetap bisa berkomunikasi dengan Kak Hei via headset. Sebelum pergi, Kak Hei menegaskan semua hal menakutkan di sini hanyalah virtual dan tidak berbahaya. Namun meski dijamin Kak Hei, ketakutan pada hal tak diketahui tetap membuat Awei gugup. Untungnya, tidak ada hal menakutkan terjadi. Kak Hei terus menemaninya mengobrol lewat headset agar Awei lebih rileks. Namun, ia tahu permainan ini tak sesederhana itu. Demi berjaga-jaga, ia memilih diam tak bergerak hingga fajar. Tiba-tiba, seekor laba-laba merayap saat ia membaca buku. Seketika, Kak Hei mendeteksi detak jantung Awei melonjak. Jantungnya berdebar karena dia sangat takut pada laba-laba. Tapi, itu tak ada di monitor Kak Hei, cuman virtual. Tiba-tiba ia hilang, Kubo pun takut. Dia menoleh ke depan. Astaga! Aku kurang suka itu. Kubo sok berani, meski sistem tahu dia fobia laba-laba dan mengincar kelemahannya. Demi membuktikan diri, ia menginjak laba-laba virtual itu sampai hilang. Saat kembali membaca, lampu berkedip dan Kubo sadar lukisan di dinding telah berubah. Tiba-tiba, lampu villa di lukisan itu menyala dan ada bayangan orang di dalamnya. Kubo tersenyum namun mulai curiga karena villa itu mirip tempatnya sekarang. Mungkinkah bayangan itu muncul di sini? Langkah kaki terdengar di atasnya. Berbekal nyali, Kubo ke tangga untuk mengecek namun kosong. Pria itu menatap Kubo dengan tajam. Tingkat kemiripannya benar-benar seperti orang hidup. Kubo sangat terkejut. Kemunculan orang ini benar-benar membuatnya ketakutan. Dia tidak menyangka sistem bisa membuat seperti ini. Orang itu juga dibuat sangat nyata dan penampilannya persis seperti si pembuli yang mengganggunya saat SMA. Sepertinya sistem ini mampu menggali ingatan terdalamnya, lalu membentuk ulang hal-hal yang ia takuti. Tapi dia tahu orang ini hanyalah palsu. Cooper santai menghajar si pembuli itu, lalu tenang berjalan menembus tubuhnya. Dia ke dapur menuang minum sambil terus memuji rasanya dan mengoceh panjang lebar. Bicaranya jauh lebih cepat dari biasa. Si perempuan tahu Cooper ketakutan, karena orang takut cenderung banyak bicara untuk menenangkan diri, layaknya menyalakan TV di malam hari demi mengusir sepi. Cooper tersenyum dan berdalih tak takut, lalu mencari camilan agar bisa menikmati malam. Akhirnya ia menemukan biskuit. Sebelum menutup pintu, ia merasa ada yang menakutkan bersembunyi di baliknya dan bersiap untuk terkejut. Ternyata dugaannya benar. Cooper hampir lumpuh karena ketakutan. Sistem itu entah bagaimana menggabungkan si pengganggu dan laba-laba, menyebabkan wajahnya tumbuh menjadi laba-laba raksasa. Sungguh menjijikkan. Tepat ketika Cooper mengomel tentang adegan aneh ini, perangkat itu tiba-tiba kehilangan sinyal karena suatu alasan. Kemanapun dia pergi di ruangan itu, dia tidak bisa mendapatkan sinyal. Kemudian ada ketukan di pintu. Cooper mengira itu staf yang datang untuk memperbaiki headphone-nya dan langsung membuka pintu tanpa ragu-ragu. Betapa terkejutnya dia, orang di luar adalah teman barunya. Jelas, ini juga ilusi yang dihasilkan sistem. Cooper kagum betapa realistisnya temannya. Bahkan nada suaranya persis seperti miliknya. Tetapi ketika dia menyentuh wajah Sangya, dia terkejut menemukan bahwa dia adalah entitas fisik yang nyata. Sangya sangat gugup. Dia mengatakan bahwa dia telah menyelidiki perusahaan game tersebut dan menemukan bahwa mereka sebelumnya telah mengajukan paten antarmuka otak komputer, tetapi telah ditolak karena terlalu berbahaya. Cooper tertawa terbahak-bahak. Dia yakin bahwa Sangya pasti disewa oleh perusahaan game untuk menakutinya, untuk menggabungkan dunia nyata dan virtual guna meningkatkan rasa takutnya ke level yang lebih tinggi. Sayangnya, sebagai ahli game horor, dia sudah mengetahui semuanya. Dia menyuruh Sangya untuk berhenti berpura-pura, tetapi Sangya terus mengoceh. Sangya terus bicara. Dia mendapati dari 60 orang hilang di kota ini, 30 pernah menguji game ini. Cooper harus segera keluar demi nyawanya. Cooper
Cooper tertawa. Sang Ya tampak tidak jujur. Dia pun bertanya, jika Sang Ya bisa menjawab, itu bukti dia bukan aktor perusahaan. Bagaimana dia menemukan displays-nya? Jelas, Sonya berbohong. Ponsel Cooper telah disita sejak lama, dan perusahaan itu berjarak 2 kilometer. Tidak mungkin dia bisa menemukannya begitu saja. Sonya, yang tidak tahan lagi berpura-pura, berjalan ke meja, mengambil pisau dapur, dan menyatakan, karena memang begitulah keadaannya, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan mencuri semua uang hadiah Cooper dari eksperimen ini. Pisau ini bukan sekadar properti. Cooper panik dan mundur berulang kali, tetapi tanpa diduga, Sonya menusuknya tepat di punggung. Keduanya segera mulai bergulat. Kekuatan Sonya sangat mencengangkan. Cooper menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba menariknya pergi, tetapi hanya berhasil merobek seluruh wajahnya. Adrenalinnya melonjak, dan dengan energi ini, dia membunuh Sonya yang berwajah tengkorak. Tetapi setelah mengatur napas, dia terkejut mendapati bahwa pisau di tubuhnya dan Sonya telah menghilang. Pada saat ini, headset melanjutkan komunikasi. Wanita kulit hitam itu bertanya apa yang telah terjadi. Meskipun dia telah berbicara sepanjang waktu, Cooper tampaknya sama sekali tidak mendengarnya. Setelah mendengar cerita Cooper, wanita kulit hitam itu juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa permainan AI telah berevolusi menjadi bentuk baru. Alat ini bisa simulasikan objek nyata dan beri sensasi tusukan pisau. Sangat realistis. Pohon cemara. Tak tahan lagi, dia meneriakkan sandi penghenti tes. Namun untuk keluar, dia harus ke pintu keluar sendirian. Mengikuti petunjuk lawan, Awe menaiki 81 anak tangga ke lantai teratas. Sebelum masuk, firasat buruk muncul. Ada hal menakutkan di balik pintu. Dia merasa sistem menggali ketakutan terdalamnya. Mungkin dia akan melihat ibunya gantung diri. Sejak ayahnya wafat, dia pindah dan terus mengabaikan telepon ibunya. Rasa bersalah ini terus menghantuinya. Di dasar hati, di bawah penghiburan kakak hitam yang berulang kali, Awe memberanikan diri buka pintu kamar. Ternyata kosong, tak ada hal menakutkan. Ia lega dan tanya kakak hitam soal pintu keluar. Namun, lawan bicaranya mengejek bahwa game ini tak punya pintu keluar. Ia hanya ingin menguji kepatuhan Awe. Nyatanya Awe sudah dijinakan sistem. Awe hancur, ingin keluar tapi tak berdaya, hanya bisa berteriak putus asa. Kakak hitam terus menanyai soal ibunya. Awe ketakutan menyadari ia lupa wajah ibunya, bahkan lupa identitas dirinya sendiri. Ternyata sistem itu tidak hanya membaca otaknya, tetapi juga memanipulasi untuk membungkam Blackie. Awe mencabut earphone-nya dan baru sadar suara itu ternyata dari kepalanya. Putus asa, dia meninju cermin hingga pecah dan mengambil serpihannya. cabut lehernya. Namun saat pecahan kaca menusuk masuk, Wei tiba-tiba kembali ke kantor Saito. Ternyata, sejak mengunduh paket data, semua yang ia alami hanyalah fiksi dalam permainan, dan seluruh proses itu hanya berlangsung 1 detik. Hasil tes ini membuat Saito sangat kecewa. Meskipun sudah berkali-kali disesuaikan, game ini tetap terlalu kuat. Hanya dalam 1 detik saja pemain sudah benar-benar hancur. Untuk menebus ketakutan yang dialami Wei, perusahaan membayarnya 2 kali lipat. Akhirnya, Wei pun berani pulang untuk menemui ibunya. Untungnya ia belum terlambat dan melihat ibunya sehat-sehat saja. Namun, sang ibu ternyata tidak mengenalnya dan terus ingin menelepon putranya. Ia baru sadar kalau ponselnya tertinggal di kantor game. Lalu, dari mana asal suara dering itu? Kecuali jika sebenarnya ia masih berada di dalam dunia game. Ternyata Wei tak pernah keluar ruangan putih awal. Sejak pasang konektor, ia masuk game, bertemu Saito, dan ikut uji coba rumah hantu. Semua itu ilusi sistem atau mimpi berlapis. Meski kakak Hei menghentikan game tepat waktu, uji coba terganggu sinyal telepon hingga otak Wei rusak total. Faktanya, dari awal game sampai otaknya rusak cuma 0,4 detik. Bahkan Saito tak tahu apa yang dialami Wei dan menyesal lupa mematikan ponselnya. Uji coba game gagal lagi. Dia menyuruh orang membuang mayat Wei dan lanjut merekrut pemain baru. Begitulah, satu nyawa melayang seketika. Sebenarnya, sejak menekan kontrak, nyawa mereka sudah milik perusahaan game.